saudara dan saudari semua, di sini saya akan menjelaskan gambaran singkat tentang tema kami, yaitu tentang perang saudara yang terjadi di Syria. Nah, untuk latar belakangnya, perang saudara yang terjadi di Syria ini merupakan perang yang telah terjadi dari beberapa dekade, yang dimana perang saudara ini memunculkan beberapa faktor seperti melibatkan faktor ekonomi, faktor sosial hingga faktor politik sekalipun. Nah, di sini dalam perang saudara ini yang terjadi di sini merupakan perang yang salah satunya terjadi karena ketidakpuasan masyarakatnya, warga negaranya terhadap kepemimpinan atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam perang ini juga terdapat hak asasi manusia yang telah dilanggar, yang dimana para korban warga negaranya harus kehilangan nyawa, bahkan mereka harus mengungsi dari negara mereka ke negara-negara lainnya. Untuk itu, di sini sangat membangkitkan jiwa keprihatinan kita, jiwa kemanusiaan kita dalam hal ini. Untuk itu, mari kita saksikan wawancara dari narasumber kami, mahasiswa Universitas Medan, perspektif mereka atau tanggapan mereka mengenai HAM internasional dalam menangani konflik saudara di Syria. Terima kasih. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Apa yang saudara ketahui tentang perang yang ada di Suriah? Yang saya ketahui, perang Suriah ini kan termasuk kayak perang saudara ya, yang terjadi bergejolak lah mulai dari 2019, sampai sekarang dampaknya masih berasa lah dari perang saudara ini. Yang bergejolak awalnya itu karena atas ketidakpuasan masyarakat, terutama terhadap rejim kekuasaan yang dianggap pemerintahannya itu melulu tentang antara berkeluarga lah istilahnya, kayak tahun ini presidennya ayah, tahun depan presidennya anak. Jadi orang itu mengharapkan sebuah demokrasi yang lebih terbuka, di mana setiap warganya bisa lah untuk menjadi seorang pemimpin. Itu saja. Oke, baik saudara. Selanjutnya menurut saudara, apakah ada dampak dari perang saudara ini di Suriah terhadap negara Indonesia ini? Kalau dampaknya sendiri, kalau terutama di Suriah sendiri, sudah pasti itu dampak dari konflik ini sendiri menimbulkan banyak korban. Contohnya kayak berapa ribu warga sipil yang mati, berapa ratus kayak polisi dan tentara yang mati karena gejolak peperangan sendiri yang sudah terjadi. Karena pada awal itu kan kayak senjata berat masuk ke kota. Dan kalau dampaknya ke Indonesia sendiri, mungkin WNI Indonesia yang ada di Suriah pada saat itu yang harus kita balikkan lagi ke negara ini. Dan mungkin ada juga beberapa orang yang kena terdampak, mungkin yang ngambil pendidikan di Suriah, jadi pekerja di sana. Dan mungkin dari dampak ekonomi itu kayak energi atau minyak global, terutama di Suriah atau Tanah Arab itu kita kenal juga punya cadangan minyak yang besar, jadi mungkin berdampak segi ekonominya ke Indonesia. Begitu saja saudara. Baik, terima kasih. Segitu saja wawancara saya. Terima kasih. Ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Unimed mengenai perang di Suriah. Baiklah, di sini dengan Kak siapa namanya Kak? Kak apa? Dari jurusan mana Kak? Ilmu komputer. Stambuk berapa Kak? Stambuk 2019. Oke lah. Kakak bersedia untuk saya wawancarai kan? Bersedia. Yang pertama itu, apa yang Kakak ketahui tentang perang di Suriah itu Kak? Menurut saya, yang saya ketahui, perang Suriah itu perang antar warga negara. Dan perang itu terjadi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahnya, dan hal tersebut membuat mereka mengungsi ke negara-negara Eropa. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat memprihatinkan karena mereka tidak mendapatkan haknya. Dengan pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana menurut Kakak cara mengukur keberhasilan supaya upaya internasional dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Suriah? Menurut saya, pelakunya harus dihukum dan diadili, dan korbannya harus mendapatkan Hukum. Iya, mendapatkan kompensasi yang layak gitu. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Iya. Sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih saudara. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Medan tentang HAM internasional dalam perang saudara di Syria. Untuk itu saya akan bertanya kepada salah satu narasumber saya. Untuk itu Bang, boleh saya tahu nama Bang siapa? Nama saya Salom Banjar Nahor dari Prodi Matematika.
Kalau boleh tahu Bang, Stambuk 2000 berapa Bang? Saya Stambuk 2020. Oke, baik. Bang, di sini sebelumnya saya ingin bertanya kepada Abang, apa yang Abang ketahui atau apa sih yang ada di pikiran Abang tentang perang saudara yang terjadi di Suriah? Baik, terima kasih. Perang Suriah ini sebetulnya adalah perang yang berkaitan dengan demokrasi. Karena perang ini sudah terjadi perang saudara ini sudah terjadi sejak 2011 yang saya ketahui. Terus di mana tujuan dari masyarakat di sana yaitu berupa rakyat ingin menuntut demokrasi di Suriah karena terjadinya sebuah otoriter yang dilakukan oleh pemimpinnya. Mereka berusaha untuk melakukan dinasti kekuasaan. Jadi pihak rakyat Suriah berusaha untuk menuntut itu supaya terjadinya demokrasi di sana. Jadi akibat dari perang ini sudah melibatkan banyak korban dan juga pihak PBB juga turun tangan dalam hal ini. Jadi masyarakat Suriah karena penuntutan ini sudah banyak memakan korban, seperti ribuan orang sudah tewas di sana. Terima kasih. Oh, berarti Bang, semua itu berarti boleh saya simpulkan kalau itu berarti ketidakpuasan publik ya Bang terhadap kekuasaan pemerintah tersebut. Iya, Kak. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bang, di sini saya ingin bertanya nih. Ada kan HAM internasional. Jadi di sini saya ingin bertanya, apa sebenarnya upaya HAM internasional itu dalam menangani perang saudara yang terjadi di Suriah ini, Bang? Oh ya, terima kasih. Upaya yang dilakukan oleh HAM internasional dalam hal ini yang ditangani oleh PBB, mereka melakukan berbagai upaya untuk melakukan penanganan ini sehingga tidak terjadi lagi perang-perang yang melibatkan masyarakat Suriah itu sendiri. Tetapi hal ini terhambat oleh karena kepentingan dari pihak-pihak yang berusaha untuk melakukan mediasi ataupun hal yang mereka lakukan untuk menghentikan perang ini terjadi masalah, yaitu faktor kepentingan politik dari masing-masing pihak, yaitu anggota PBB yang berusaha untuk melakukan pendamaian tetapi sesuai dengan kepentingan mereka sendiri-sendiri. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, Bang, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dari mahasiswa Universitas Negeri Medan dengan saudara. Saya Gerald Berkat Situngkir. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa Inggris, prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, terima kasih kepada saudara. Di sini saya ingin bertanya mengenai perang internasional yang dimana yaitu negara Suriah. Yang di sini saya ingin bertanya kepada saudara, bagaimana pendapat saudara tentang perang yang ada di Suriah dan bagaimana pendapat saudara mengenai dampak dari perang tersebut ke Indonesia? Baik, sebelumnya saya sudah pernah membaca tentang perang Suriah ini pada tahun 2011 kalau nggak salah. Di sana terjadi karena ada beberapa golongan yang menginginkan negara ini menjadi negara demokrasi, sehingga terjadi perang saudara yang berlangsung lama. Dan mungkin tentang perang internasional ini akan berdampak sekali bagi negara kita. Terutama sebelumnya kita pernah tahu ada kerjasama antara negara kita Indonesia dengan negara Suriah, yaitu kerjasama di bidang minyak. Kemudian tentunya ada satu hal lagi yang bertentangan dengan ideologi kita, yaitu hak asasi manusia. Tentunya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana kan sangat bertentangan dengan ideologi bangsa kita. Jadi sekian dari saya. Mungkin terima kasih kepada saudara Gerard. Mungkin sekian dari wawancara kita hari ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Medan. Sebelumnya, saudari perkenalkan. Nama saya Murni Ayu dari Fakultas Ilmu Kewargaan, jurusan Ilmu Kewargaan, Stambuk 2021. Nah, baik, saya di sini akan mewawancarai Anda. Pertanyaannya, apa yang saudara ketahui tentang perang yang ada di Suriah? Yang saya ketahui itu konfliknya pada tahun 2011 di mana warga sekitar ingin membuat negara atau demokratis lagi. Jadi makanya ada konflik itu yang terjadi di Suriah. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai mahasiswi dari Universitas Negeri Medan dengan saudari. Atas nama Tania Silayan dari Fakultas Ekonomi Stambuk 2021, jurusan Pendidikan Bisnis. Baik, Kak, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya kepada saudari, apakah saudari mengetahui tentang perang yang ada di Suriah?
Saya mengetahuinya. Jadi perang Suriah itu menurut saya pada tahun 2011 dia ini maksudnya itu untuk membuat negara yang demokratis. Jadi dia ini menyebabkan banyaknya negaranya itu adanya kematian, adanya penyingkiran, dan sehingga membuat negara itu jangka panjang dari regional dan internasional di Timur Tengah. Baik, terima kasih atas jawaban saudari. Saya juga ada pertanyaan kedua nih untuk saudari, yaitu bagaimana Anda mengukur keberhasilan upaya internasional dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang ada di Suriah? Jadi menurut saya keberhasilan penegakan hukum itu dari bagaimana menegakkan HAM-nya. Apakah sudah diadili dan sudah diterima dikompensasi oleh suatu negara tersebut. Makasih. Baik, terima kasih kepada saudari. Mungkin sekian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih.